Cinta itu kan bukan cuma di relationship ya, sometimes kalau anak-anak muda ini kan juga di pekerjaan. Ya kan, terus ngomongin tentang passion, wah harus bekerja sesuai dengan passion gitu kan. Kalau kerja, wah rasanya deg-degan, semangat, wah berarti ini pekerjaan saya nih. Tapi setelah itu, wah kerja kok kayak gak ada rasanya, biasa kok bosen, berarti bukan passion saya nih, harus tinggalin gitu kan. Menurut saya jangan mengatasnamakan passion untuk kemanjaan kalian. Itu manja namanya, oke? Karena passion itu bukan hanya perasaan suka, cinta. Passion kan orang, wah passion tuh berarti kan rasa senang, menggebu-gebu gitu kan, love gitu. Tapi sebenarnya passion itu, kata dasar passion itu adalah passio. Dimana passio itu artinya suffering, menderita. Jadi inti dari passion, inti dari cinta itu adalah rasa menderita. Jadi maukah kamu menderita untuk sesuatu yang sungguh-sungguh kamu cinta? That's the real passion gitu. Jadi maukah kamu menderita untuk sesuatu, kalau kamu benar-benar cinta berarti kamu mau menderita gitu. Kamu nggak selalu seneng gitu, tapi kamu tetap bersama, kamu tetap jalanin gitu. Walaupun nggak ada rasanya tapi kamu tetap jalanin, and I think that's the true passion. Apakah kamu bisa mengembrace penderitaan itu dan tetap melakukan? I think itulah yang sungguh-sungguh arti cinta dan passion yang sesungguhnya tuh, yaitu bukan hanya rasa, itu manja. Ini juga satu hal yang benar-benar mengubah saya sih di 1 tahun belakangan ini. Karena mungkin tahun lalu mungkin saya berada di dalam zona nyaman saya, di mana kayak tadi kan udah nyaman, udah enak, ngapain sih ngambil resiko lagi, ngapain sih susah-susah lagi, itu ya udah gitu kan. Ya tapi saya kembali diingatkan bahwa ketika saya sampai berada di titik saya ini, itu bukan cuma kerja keras saya doang loh. Maksudnya Tuhan udah memberikan kamu platform, memberikan tempat, memberikan kamu posisi ini gitu kan. Kalau kamu cuma berhenti di sini karena kamu nyaman, berarti ya kamu you are very selfish gitu. It's all about me. Ya udah kan saya udah nyaman gitu. Tapi kan it's not just about me. Ya gimana orang-orang yang mempercayakan hidupnya ke saya, ya kan, terus apalagi yang bisa saya lakukan gitu. Dan disitulah akhirnya benar-benar memberanikan saya untuk berani bermimpi lebih besar lagi, mengambil lebih banyak resiko lagi gitu. Karena ya saya pengen bahwa berkat dan bakat yang Tuhan sudah kasih ini ya benar-benar bisa saya lipat gandakan untuk jadi berkat lagi gitu. Jadi jadi ada banyak hal yang sebenarnya pengen saya lakukan, termasuk salah satunya saya pengen banget membuat startup di bidang education menggunakan teknologi. Kalau selama 10 tahun belakangan ini mungkin it's all lebih kayak konvensional ya kan, tapi saya benar-benar ingin yang do something yang lebih ya menggunakan teknologi, meng-create startup di bidang education, something that I'm passionate about. Ya, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi fokus saya sih yang pengen saya lakukan. Walaupun saya tahu itu resiko ya, karena kan berarti kan namanya juga mulai bisnis baru kan pasti kan capek lagi dan resiko untuk gagal. Kalau sekarang nggak ngapa-ngapain kan udah berhasil, orang taunya kan sukses. Kalau saya mencoba sesuatu yang baru kan lebih banyak kemungkinan gagalnya kan daripada suksesnya. Ya tapi it's a risk that I have to take, karena kalau saya cuma merasa ya udah menjaga image untuk selalu bisa sukses, ya berarti sebenarnya ya saya bukan diri saya, karena ya saya harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru ya supaya saya bisa mengembangkan bakat dan anugerah yang Tuhan sudah kasih ke saya. Itu tanggung jawab sih. Ya. Selain itu salah satu mimpi saya sebenarnya saya pengen banget punya anak-anak dan cucu-cucu, dan suatu saat nanti ini salah satu mimpi saya sih dari sejak zaman dulu ketika belum sukses. Satu hal yang selalu menguatkan saya ketika waktu itu saya gagal, saya selalu ngebayangin, wah suatu saat nanti saya pengen kalau udah jadi nenek-nenek, saya pengen ngumpulin semua cucu-cucu, terus saya bilang ke mereka, tahu nggak ya, kalian tuh sekarang bisa hidup enak gara-gara nenek tuh tangguh, waktu muda nggak pernah menyerah. Itu sih salah satu bayangan saya, adalah suatu saat nanti saya bisa bersama suami gitu kan, terus kita mungkin merayakan our 50th wedding anniversary, melihat kembali, terus ada cucu-cucu, ada anak-anak, terus mereka sudah bisa mewujudkan kesuksesan dan mimpinya mereka sendiri gitu. Tapi kita masih tetap bisa kumpul, kita masih tetap bisa sharing. Itu sih satu hal yang sangat appreciate. Saya pengen mereka selalu ada di dalam hidup saya dan be still together ya, maksudnya jalan-jalan bareng. Mungkin saya selalu bilang bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dan sama, kesuksesan juga nggak selalu ada selamanya gitu. Suka duka pasti berganti, tapi yang paling penting keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah. Itu yang paling penting gitu. At the end of the day, memang ada target, ada mimpi yang ingin dicapai. Tapi bukan berarti mimpi itu baru dicapai baru kita bahagia gitu. Itu satu hal sih. Ada mimpi yang dicapai, tapi ya justru kita harus menghargai prosesnya dan bahagia dalam prosesnya gitu. Dan ya kalau benar-benar
hidup ini terasa berat banget, satu hal yang saya lakukan, saya akan tarik nafas yang dalam. Saya akan hembuskan nafasnya dan saya akan sadar, wow, saya masih hidup loh. Berarti Tuhan aja nggak nyerah sama saya. Kalau Tuhan aja nggak nyerah sama saya, kenapa saya menyerah terhadap diri saya sendiri? Gitu. Jadi biasanya itu selalu yang membuat saya, oke, hapus air mata, usaha lagi, semangat lagi, coba lagi. Berarti ada alasannya kamu masih hidup hari ini. Ada yang harus kamu selesaikan. Ada hutang yang harus dibayar, ada cicilan yang harus, wah tambah stres lagi. Sukses itu kan work in progress. Ya semua itu kan kita lagi, sometimes saja kadang-kadang kan kalau rumah lagi direnov kan ditutup dulu supaya orang nggak ngelihat dalamnya berantakan. Cuma kan kadang-kadang orang ngintip-ngintip, kok berantakan sih? Padahal belum jadi kan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.